Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Pangestu dengan NIM 22002115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation, itu dengan mata kuliah manajemen humas. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu kegiatan public relation sebenarnya di lembaga maupun itu perusahaan merupakan suatu implikasi atau implementasi dari tugas PR untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Lembaga atau organisasi demi menjalankan fungsinya menjadi seseorang sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya, dan perannya sebagai seorang juru bicara organisasi secara menyeluruh. Hakikatnya public relation atau petugas dari PR ini adalah mereka-mereka yang memiliki kegiatan atau memiliki suatu kewajiban dalam konteks komunikasi, atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal, kebijakan, atau segala sesuatu yang dimiliki dan memang seharusnya dipublish dan diketahui oleh publiknya lembaga dengan berbagai simbol yang bisa dimanfaatkan melalui komunikasi yang bentuknya bisa secara verbal dan maupun secara non-verbal, dan juga berbagai event yang bisa dimanfaatkan oleh petugas atau praktisi PR dimanapun dan kapanpun. Pada prinsipnya, tugas utama atau kegiatan utamanya apapun bentuknya dari seorang praktisi PR ini, yaitu selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan kegiatan komunikasi itu bisa dibagi menjadi dua hal, yaitu bentuknya adalah verbal dan yang kedua yaitu bentuknya secara non-verbal. Dan sebagian besar adalah pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi public relation ini adalah menulis proposal, artikel, progress report, dan menulis sebuah presentasi atau berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers, atau bentuknya apakah yaitu berita yang atau memang mempublish hasil karya produksi dari lembaga tersebut. Sedangkan verbalisan yaitu adalah sebuah jumpa pers, open house, presenter, dan lain sebagainya. Secara umum itu dimanfaatkan oleh sebuah praktisi PR dimanapun mereka sebagian besar organisasinya, maka akan semakin banyak event dan kegiatan, khususnya dalam bentuk jumpa pers yang dimanfaatkan oleh praktisi public relation. Sementara dalam bentuk komunikasi nonverbal tersebut, yaitu meliputi berbagai hal yang mulai dari penyelenggaraan pameran, seminar, dan event, apakah yang di dalam lembaga atau di luar lembaga tersebut, di tempat umum, memang dipilai secara khusus dengan publik khusus dari lembaga yang dimaksud. Baik,
selanjutnya yaitu akan masuk pada materi bagaimana aktivitas-aktivitas dari public relation atau praktisi PR ini, yaitu sebagai berikut. Aktivitas utama di sebuah lembaga oleh praktisi PR minimal ada 3. Apa saja? Yaitu yang pertama sebagai komunikator. Artinya, public relation officer atau praktisi PR ini harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung maupun secara tidak langsung, yang berkaitan atau berkomunikasi dengan publik yang dimaksud. Yang kedua ada sebagai backup manajemen. Artinya public relation, seorang PR-nya lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga berapapun beratnya dalam rangka mempromosikan produk jasa atau lembaga secara keseluruhan. Dan yang ketiga sebagai image mega. Artinya bahwa sebagai seorang public relation harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Petugas public relation harus mampu menjadi pencipta citra baik atau pencipta image positif dalam rangka mencapai atau membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk penghargaan, termasuk target-target dari perusahaan atau lembaga yang dimaksud, sehingga di tangan mereka lah baik atau buruk dan berkembang juga serta berkembang atau tidaknya dari sebuah lembaga. Langsung saja masuk pada materi berikutnya, yaitu ada beberapa tugas-tugas dari public relation officer, yaitu yang pertama menginterpretasikan, menganalisis, mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik, apakah publik internal maupun eksternal. Menurut kecenderungan publik itu bisa diklasifikasikan oleh Frank Jeffkin menjadi 4 situasi. Pertama, yaitu ada yang tidak tahu tapi mengetahui. Yang kedua, ada apatis, ada juga yang peduli. Ketiga, ada prasangka tapi ada yang menerima. Dan yang terakhir, ada yang menjadi penyebab terjadinya permusuhan, tetapi juga ada bagian-bagian yang memberikan simpati. Tugas yang selanjutnya yaitu yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Dengan kondisi yang manapun tugas ini menjadi tugas yang sangat berat bagi tugas PR. Kaitannya dengan ini adalah mempertemukan dua kepentingan, menjadi saling memahami, menjadi saling menghormati, dan menjadi saling menghargai dan bisa memberikan keuntungan. Dan tugas yang ketiga yaitu mengevaluasi berbagai program, perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Ini mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan sangat luas. Dalam kegiatan public relation di lembaga besar, biasanya kita bisa melihat proses pekerjaan mereka, yaitu yang bersifat skills. Artinya proses PR itu berjalan terus-menerus secara atau selama organisasi atau perusahaan itu ada, dan tidak akan berhenti meski orang yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Dan lagi, program tujuan dari PR tidak berhenti, akan terus berjalan, dan program tujuan tersebut dapat diselesaikan dan diibaratkan siklus akan menjadi berkembang dan terus menerus. Dan artinya sebuah lembaga besar dan sebuah organisasi perusahaan besar di sebuah negara yang sudah sangat maju maupun yang berkembang, kedudukan public relation memang sangat tinggi karena mengidentifikasikan tugas mereka seperti siklus yang tidak pernah berhenti.
Jadi berhenti pun petugas yang program kegiatan PR akan tetap berjalan selagi perusahaan atau lembaga itu ada maka kegiatan pada siklus yang ada dimulai pengumpulan data sebagai tindakan evaluasi dan dibawa kembali dalam rencana berikutnya untuk pengembangan program ke depannya. Selanjutnya ada pengenalan. Aktivitas dari Public Relation Officer yang paling yaitu ada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi, yaitu kondisi sederhana dalam proses pertukaran ide, pesan, pendapat, serta formasi melalui visualisasi, lisan, tulisan, verbal, dan maupun non-verbal. Yang kedua ada publisitas, yaitu disimulasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan public relation melalui media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada promosi, yaitu aktivitas mengkreasikan atau menstimulasikan perhatian terhadap produk, perhatian dari publik, dan orang-orang yang memiliki kecenderungan yang memiliki kepentingan menjadi standar dan tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk, terhadap orang, organisasi, serta kasus yang memang ingin dipublish. Yang keempat, proses agent, yaitu bisa dimanfaatkan melalui soft news stories. Yang kelima yaitu ada integrated marketing. Fungsi PR adalah pendukung pemasaran dan tujuannya adalah beriklan di sebuah organisasi, tetapi tidak hanya untuk mengejar keuntungan materi, tetapi lebih kepada bagaimana membangun image. Selanjutnya ada fungsi PR. Selanjutnya ada beberapa fungsi PR jika dilihat dari beberapa sumber yang lain, yaitu sebagai berikut. Manajemen isu yang pertama, yaitu sebagai mengidentifikasi pekerjaan. Mereka mengidentifikasi memonitor aksi pabrik serta terhadap lembaga. Yang kedua, manajemen krisis, artinya berkaitan dengan manajemen krisis menghadapi berbagai macam krisis atau problem atau bencana yang kegiatan negatif yang tidak terencana. Ketiga ada Public Information Officer, yaitu sebagai pendukung antara lembaga dengan pemerintah, dengan lembaga dan media serta publik. Yang keempat ada Public Affair, yaitu lebih bekerja mewakili atau perusahaan untuk menghadapi politisi, perangkat pemerintah yang mempunyai peranan dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status maupun mengubahnya. Yang kelima yaitu ada community relation, yaitu buat seorang PR berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau publik secara umum. Baik, yang terakhir ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR di sebuah lembaga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter budaya, kemampuan, pendidikan, serta bahasa. Selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi. Ini menjadi syarat utama yang mutlak dimiliki oleh seorang praktisi PR di lembaga, maupun artinya mampu menjelaskan segala sesuatu dengan secara jelas, jernih, jelas, serta dapat dimengerti oleh publiknya. Selanjutnya yaitu pandai mengorganisasikan segala sesuatu, artinya menuntut satu kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Selanjutnya memiliki integritas personal yang sangat tinggi baik di dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Selanjutnya memiliki imajinasi, yaitu seorang PR adalah orang-orang yang memiliki kemampuan memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya
kemampuan mencari tahu, yaitu orang-orang yang handal, orang-orang yang bisa mencari tahu, memiliki insting yang peka, dan dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas. Selanjutnya yang terakhir yaitu harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil-hasil dari satu kondisi keadaan yang berkaitan dengan nama baik atau image perusahaan atau lembaga. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian saya pada video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.